Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ratih. Kami dari kelompok C, Analisis Data Medis SDA 2, ingin mempresentasikan hasil UAS kami. Di sini kami mempunyai judul identifikasi faktor ekokardiografi yang memengaruhi survival pasien infark miokard akut dengan model CHOX proportional hazards. Di sini ada kelompok kami, ada Kak Hanifah, ada Brahmantia, ada Herman, dan saya sendiri ada Ahmad Alden. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, infark miokard akut atau serangan jantung itu merupakan salah satu penyebab utama kematian global. Nah, penyakit jantung iskemik menyumbang sekitar 11% dari seluruh kematian di negara-negara OECD. Pasien pasca serangan jantung tetap memiliki risiko tinggi terhadap kematian jangka panjang. Ekokardiografi itu alat penting untuk menilai fungsi dan struktur jantung pada pasien EMA. Kemudian tujuan penelitian kami menganalisis pengaruh parameter ekokardiografi terhadap waktu bertahan hidup pasien IMA menggunakan model CHOX proportional hazard. Nah, di sini ada definisi dari serangan jantung atau infark miokard akut. Itu terjadi ketika aliran darah ke otot tiba terhenti secara tiba-tiba. Biasanya karena sumbatan pada arteri koroner. Nah, yang menyebabkannya sendiri itu adalah kerusakan atau kematian jaringan jantung karena kekurangan oksigen. Kondisi ini darurat medis dan merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Oke, di sini ada definisi dari ekokardiografi. Nah, ekokardiografi itu merupakan non-invasif menggunakan gelombang ultrasound untuk melihat struktur dan fungsi jantung secara real time. Kemudian kegunaannya sendiri ada kontraktilitas otot jantung, misal fractional shortening FPDS, ukuran jantung LVDD, gerakan dinding jantung atau wall motion index. Selanjutnya yaitu metode metode penelitian yang kami lakukan pada proyek kali ini yaitu yang pertama adalah data penelitian. Data set yang digunakan adalah data ekokardiogram, yaitu data sekunder yang berasal dari UCI Machine Learning Repository, di mana berjumlah total yaitu 133 pasien. Kemudian langkah analisisnya dimulai dengan melakukan data pemrosesan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis statistika deskriptif, kemudian melanjutkan kepada analisis survival, di mana terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama membuat kurva Kaplan-Meier dan uji log-rank, dilanjutkan menggunakan pemodelan regresi Cox-PH atau proportional hazard, yang ketiga melakukan uji signifikan parameter, dan terakhir yaitu menghitung dan menginterpretasikan hazard ratio yang dihasilkan oleh model Cox-PH. Next. Pada prapemrosesan data, di mana yang pertama seleksi variabel, dilakukan menghapus variabel yang tidak relevan seperti name, group, mold, alive at, wall motion score. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan handling missing value di mana ditemukan 26 baris dengan missing value yang akhirnya dihapus. Di mana setelah penghapusan missing value itu sendiri didapatkan data bersih sekitar 107 pasien. Kemudian melakukan pemrosesan data pada variabel kategori yang dimana pada variabel alive yaitu 1 diartikan meninggal, 0 masih hidup, kemudian pada variabel age group yaitu 0 dewasa, dan 1 yaitu lansia. Dihasilkan 9 variabel yang siap dianalisis terdiri dari survival, alive, age, pericardial effusion, fractional shortening, EPS, LVDD, wall motion index, dan juga age group. Selanjutnya yaitu penjelasan dari setiap variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu survival, yaitu lama bertahan hidup setelah serangan jantung dalam bulan. Yang kedua alive,
yaitu status pasien saat akhir pengamatan, 0 mengartikan meninggal, 1 mengartikan masih hidup. Yang ketiga, age, yaitu usia pasien saat mengalami infrak miokard akut. Yang keempat, pericardial effusion, yaitu adanya cairan di sekitar jantung yang bisa menandakan adanya komplikasi. Selanjutnya itu fractional shortening, mengartikan ukuran kemampuan kontraksi jantung, di mana makin kecil, maka fungsi pompa makin buruk. Selanjutnya itu variable apse, yaitu jarak antara daun katup dan septum, atau apoint septal separation, di mana nilainya makin besar, maka kontraksi makin lemah. Kemudian LVDD, ukuran ventrikal kiri akhir diastolik, di mana nilainya yang makin besar, maka jantung membesar atau melemah. Yang kedelapan yaitu wall motion index, yaitu rata-rata gerakan segmen dinding jantung kiri, di mana nilainya yang tinggi akan mengartikan fungsi gerakan yang menurun. Yang terakhir yaitu age group, yaitu kategori usia, 0 mengartikan dewasa atau kurang dari sama dengan 60 tahun, dan 1 yaitu lansia yang berusia lebih dari 60 tahun. Lalu untuk statistika deskriptif itu yang pertama itu survival time-nya itu rata-rata di 23 hari, medianya itu 24, terus min max-nya itu di 0,25 sampai 57. Lalu ada usia, age-nya rata-rata itu 62,5, terus medianya itu 62, range-nya itu di minimal 35 sampai 86. Lalu ada EPS, rata-ratanya itu di 122, medianya di 12,2, medianya itu 11, terus min max-nya itu 0,0 sampai 40. Lalu ada LFDD, rata-ratanya itu 4,8, medianya itu 4,7, range-nya itu minimal 2,3 sampai max-nya itu 6,7. Lalu wall motion index rata-ratanya itu di 1,35, medianya itu 1,22, lalu minimalnya itu 1 dan maksimumnya itu 3. Lalu ada fractional shortening. Rata-ratanya itu di 1,35, medianya 1,22 dan minimaxnya itu 1 sampai 3. Lalu adapun proporsi antara pasien hidup dan meninggal. Jadi ternyata kebanyakan di dataset ini pasien meninggal itu lebih banyak daripada yang hidup, yaitu ada 75 pasien yang meninggal, setelah itu ada 32 pasien yang hidup. Lalu untuk eh, status hidup yang distribusi LFD di berdasarkan satu hidup, ternyata orang yang hidup itu memiliki nilai LFDD yang cenderung lebih tinggi daripada orang yang meninggal. Lalu ada juga distribusi fractional shortening, yaitu orang yang meninggal ternyata memiliki fractional shortening yang lebih tinggi daripada yang orang hidup. Lalu distribusi EPSS berdasarkan status hidup, orang yang hidup memiliki nilai EPSS yang cenderung lebih tinggi dibandingkan orang yang meninggal. Lalu yang terakhir ada distribusi wall motion index. Nah, ternyata orang yang hidup memiliki wall motion index itu yang cenderung lebih tinggi daripada orang yang meninggal. Selanjutnya, kami lakukan visualisasi kurva Kaplan-Meier. Di sini dapat dilihat bahwa untuk kategori atau kelompok pasien dengan adanya cairan sekitar jantung ataupun kategori usia lansia itu tidak ada perbedaan. Kemudian, untuk memperkuat interpretasi ini, kami lakukan uji Log-Rank dengan daerah kritis 3 p-value kurang dari 0,05, maka tolak 0. Ketika tolak 0, maka ada perbedaan signifikan dalam fungsi survival antar kelompok. Dan kami dapatkan p-value untuk kedua variabel ini, keduanya adalah gagak tolak atau tidak ada perbedaan signifikan dalam fungsi survival antar kelompok. Untuk model Cox-PH
Dari 107 pasien, ternyata hanya 83 pasien yang dapat kami analisis karena 24 pasien telah dikeluarkan secara otomatis karena termasuk kasus sensor yang terjadi sebelum kejadian pertama dalam kelompok tertentu. Misalnya kelompok lansia atau non-lansia. Seperti yang ditampilkan berikut adalah model Cox-PH kami, di mana HT adalah laju risiko kematian pada waktu T, H0T adalah baseline hazardnya, dan untuk inisial variabelnya sendiri, X1 untuk usia, X2 adalah efusi perikardium, X3 adalah fractional shortening, X4 EPSS, X5 LVDD, X6 wall motion index, dan X7 untuk kelompok lansia. Next. Kemudian model tersebut kami uji signifikansi parameter secara serentak dan diperoleh statistik uji sebagai berikut. Karena p-value kami adalah 0,748 atau lebih dari alfa 0,05, maka kami gagal tolak H0, di mana tidak ada variabel yang berpengaruh signifikan terhadap hazard model, sehingga kami tidak perlu melakukan uji secara parsial. Next. Kemudian kami hitung hazard ratio setiap variabel. Di sini untuk hazard ratio variabel usia, ternyata setiap penambahan 1 tahun risikonya 1,04 kali lebih rendah. Kemudian hazard ratio untuk pericardial effusion, ketika ada cairan di jantung, maka risikonya 1,1 kali lebih rendah. Kemudian hazard ratio fractional shortening, fungsi kontraksinya menurun, resikonya menjadi 2 kali lebih tinggi. Kemudian EPSS, ketika EPSS-nya lebih tinggi, maka resikonya 1,02 kali lebih tinggi. Untuk variabel LVDD, ketika meningkat ukuran ventrikelnya, resikonya ternyata menurun 1,14 kali lebih rendah. Untuk variabel wall motion index, ketika gerakan dinding itu menurun, ternyata resikonya 1,18 kali lebih rendah. Dan yang terakhir adalah kelompok usia, ketika pasien adalah pasien lansia atau lebih dari 60 tahun usianya, ternyata resikonya 1,76 kali lebih tinggi. Kesimpulan dari analisis kami itu yang pertama, tidak ada variabel yang signifikan secara statistik. Kemudian yang kedua, uji Locre menunjukkan tidak ada perbedaan survival pada kelompok dengan keberadaan atau tidak ada cairan di jantung dan kelompok lansia atau bukan lansia. Kemudian dari temuan deskriptif, yang pertama kontraktilitas jantung, risiko kematiannya meningkat. Kemudian pasien yang lebih besar dari 60 tahun, resiko kematiannya meningkat. Kemungkinan gangguan kontraksitas EPS lebih tinggi, resiko kematiannya meningkat. Usia dan ukuran jantungnya lebih tinggi, resiko kematian justru menurun. Kemudian ada cairan dan gerakan ventrikel yang menurun, resiko kematian justru menurun. Kemudian kesimpulannya, yang pertama, perbedaan ukuran sampel untuk meningkatkan kekuatan uji statistik dan generalisasi hasil. Yang kedua, tambahkan variabel klinis seperti tekanan darah, kadar troponin, LVEF, dan status komorbiditas. Kemudian yang ketiga, hindari ketimpangan kategori. Nah, sekian dari presentasi kelompok C dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.